Baik, di sini saya akan membahas tentang gastroesophageal reflux disease, yaitu GERD. Langsung saja. Ya, definisi dari GERD itu sendiri adalah suatu keadaan patologis sebagai akibat di mana isi lambung mengalami reflux atau membalik ke esofagus, sehingga menimbulkan gejala yang khas berupa rasa terbakar, nyeri di dada, kemudian regurgitasi, dan komplikasi. Etiologi dari GERD itu sendiri adalah yang pertama itu ada tonus lower esophageal sphincter, jadi lesnya menurun atau melemah. Kemudian gangguan clearance esofagus, selanjutnya resistensi mukosa esofagus menurun, dan infeksi H. pylori. Nah, infeksi H. pylori ini bisa menyebabkan gastritis, kemudian bisa menyebabkan ulkus, dan bisa menyebabkan GERD. Nah, GERD ini juga lama-kelamaan bila terjadi reflux ke esofagus juga akan mengalami ulkus di esofagus gitu. Oke, lanjut untuk faktor resiko dari GERD. Yang pertama itu ada konsumsi alkohol, kemudian hernia hiatus, skleroderma, kemudian obesitas, kehamilan, perokok, konsumsi obat-obatan. Nah, untuk klasifikasi dari GERD, jadi secara garis besar GERD itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ada GERD dengan erosif dan GERD tanpa erosif. Nah, perbedaannya adalah dari hasil pemeriksaan endoskopi. Jadi, kalau yang GERD dengan erosif itu ditandai dengan adanya kerusakan lapisan mukosa di esofagus, dan GERD yang tanpa erosif itu tidak terdapat kerusakan pada lapisan mukosa esofagus. Nah, untuk kelompok lainnya ada namanya GERD refraktor. Nah, untuk GERD refraktor ini adalah pasien-pasien yang mengalami GERD yang sudah menerima terapi PPI tetapi dia tidak responsif terhadap pengobatan PPI. Manifestasi klinis dari GERD itu ada dua gejala utama, yaitu ada gejala klasik yaitu tipikal dan gejala ekstra esofagus yaitu atipikal. Nah, untuk gejala klasik atau tipikal itu ada heartburn, kemudian regurgitasi, dan disfagia. Nah, kemudian untuk gejala ekstra esofagus atau atipikal, jadi untuk ekstra esofagus ini, jadi untuk gejala ekstra esofagus ini, jadi dia di luar saluran pencernaan. Jadi karena adanya reflux, jadi mekanismenya sama, terjadinya reflux, jadi cairan lambung naik ke esofagus. Nah, tetapi dengan reflux tersebut dia akan mempengaruhi saluran pernafasan sehingga gejalanya bisa sesak, kemudian nyeri dada non kardiak, suara sesak, laringitis, dan batuk karena aspirasi. Nah, bagaimana patofisiologi dari GERD? Nah, di sini antara gaster atau lambung dengan esofagus itu ada namanya sphincter. Nah, sphincter ini disebut dengan lower esophageal sphincter. Nah, jadi fungsi dari les ini adalah untuk menghindari terjadinya arus balik atau aliran balik cairan lambung ke esofagus. Gitu. Nah, bagaimana dengan pasien-pasien yang mengalami GERD? Nah, ternyata pasien yang mengalami GERD lesnya itu melemah. Jadi, cairan isi lambung ini bisa terjadi reflux atau dia ada mengakibatkan arus balik ke esofagus. Nah, mukosa gaster itu dia tahan terhadap asam. Nah, tetapi mukosa esofagus itu tidak tahan terhadap asam, sehingga cairan lambung yang sudah dalam kondisi asam ini jika naik atau reflux ke esofagus itu akan mengakibatkan inflamasi atau iritasi pada esofagus. Nah, kalau dari hasil endoskopi itu di sini terjadi inflamasi di esofagus gitu. Ini namanya adalah esofagusitis gitu. Selanjutnya yang saya bahas adalah gastritis. Nah, definisi dari gastritis adalah suatu peradangan yang terjadi pada mukosa lambung. Nah, peradangan ini dapat mengakibatkan pembekakan mukosa lambung sampai terlepasnya epitel mukosa supersial yang akan merangsang timbulnya proses inflamasi pada lambung. Nah, klasifikasi dari gastritis itu adalah adanya gastritis akut dan gastritis kronis.
Nah, untuk gastritis akut itu terjadi peradangan permukaan lambung yang akut dengan kerusakan erosif. Nah, ini artinya terjadi tidak lebih dalam daripada mukosa muskularis. Jadi di mukosa itu kan ada epitel kemudian muskularis. Nah, tidak sampai ke submukosa. Nah, kemudian untuk gastritis kronis itu terjadi peradangan permukaan lambung yang menahun yang disebabkan oleh bakteri H. pylori yang menyerang permukaan gaster. Nah, untuk klasifikasi gastritis kronis ini juga bisa disebabkan karena penggunaan obat-obatan NSAID yang menahun atau terus-menerus. Nah, untuk etiologi dari gastritis, untuk gastritis akut disebabkan oleh obat-obatan misalkan NSAID, kemudian minuman beralkohol, infeksi bakteri yang paling banyak adalah infeksi bakteri H. pylori, kemudian adanya infeksi virus, kemudian infeksi jamur, kemudian adanya stres fisik dan makanan minuman yang bersifat iritan. Nah, untuk etiologi gastritis kronis itu disebabkan paling banyak adalah karena infeksi H. pylori, kemudian adanya reflux cairan empedu menuju lambung. Faktor resiko terjadinya gastritis itu ada makanan pedas atau kadar lemaknya tinggi, kemudian gaya hidup yang tidak sehat, obesitas, stres atau kelelahan, penggunaan obat penghilang rasa sakit, seperti NSAID, dan kemudian penggunaan kortikosteroid, kemudian penyakit lain yang disebabkan oleh infeksi dan adanya alergi makanan. Nah, untuk manifestasi klinik dari gastritis itu ada simptomatik, artinya tidak mengalami gejala apapun, kemudian hilangnya nafsu makan, kemudian adanya mual muntah, kemudian adanya nyeri perut di bagian atas, kemudian merasa kenyang meski baru makan sedikit, kemudian adanya feses berwarna hitam. Nah, ini untuk feses berwarna hitam itu apabila gastritisnya sudah kronis ya, sehingga terjadinya pendarahan yang akan menyebabkan feses akan berwarna hitam. Nah, kemudian ini muntah darah atau cairan berwarna pekat seperti kopi. Nah, ini muntah darah juga adalah komplikasi yang terjadi akibat gastritis dan akan mengakibatkan anemia karena banyaknya pendarahan tersebut. Nah, maka akan mengakibatkan terjadinya anemia. Baik, kita akan masuk ke patofisiologi dari gastritis. Nah, kita lihat dari beberapa etiologi yang menyebabkan terjadinya gastritis. Itu ada obat-obatan seperti NSAID, kemudian aspirin, adanya infeksi bakteri H. pylori, kemudian adanya pengkonsumsian kafein. Nah, contohnya misalkan di sini aspirin. Nah, aspirin ini dia akan mengganggu pembentukan sawar mukosa lambung. Nah, kenapa? Karena kan aspirin ini mekanismenya dia menghambat COX-1 dan COX-2. Nah, penghambatan COX-1 dan COX-2 ini dia akan menghambat pembentukan prostaglandin. Nah, sedangkan kita sudah belajar sebelumnya bahwa prostaglandin itu berfungsi untuk pemeliharaan terhadap mukosa. Jadi dia adalah faktor defensif. Nah, kemudian di sini ada H. pylori. Nah, H. pylori ini dia memang strateginya untuk merusak mukosa lambung, dia melekat pada epitel lambung. Kemudian dia akan menghancurkan lapisan mukosa sel lambung. Nah, keduanya ini dia akan menurunkan barier lambung terhadap asam dan pepsin. Jadi karena permasalahan tersebut nanti terjadinya penurunan barier lambung terhadap asam dan pepsin sehingga dia lebih sensitif gitu. Nah, kemudian dengan pengkonsumsian kafein akan menurunkan produksi bikarbonat. Nah, tadi kita sudah belajar faktor defensif itu selain prostaglandin juga ada mukosa dan bikarbonat. Nah, bikarbonat ini kalau menurun, dia juga akan menurunkan kemampuan protektif terhadap asam. Nah, sehingga masalah ketiga ini akan menyebabkan difusi kembali asam lambung dan pepsin. Jadinya H+ itu akan berdifusi kembali masuk ke mukosa sehingga terjadinya inflamasi dan erosi mukosa lambung. Nah, di sini adalah patofisiologi terjadinya gastritis. Nah, dengan adanya gastritis itu bisa menyebabkan adanya nyeri epigastrium, jadi adanya rasa nyeri. Kemudian dengan adanya rasa nyeri itu juga bisa akan menurunkan sensori untuk makan. Jadi dia itu adanya anoreksia, jadi udah nggak pengen makan, jadi malas makan. Nah, itu juga akan
berakibat pada perubahan nutrisi. Jadi nutrisinya itu tidak seimbang atau tidak terpenuhi. Nah, kemudian dengan adanya erosi mukosa lambung ini, dia akan menyebabkan mukosa lambung kehilangan integritas jaringan. Jadi karena kehilangan integritas jaringan, lama-kelamaan akan terjadinya pendarahan. Nah, dengan adanya pendarahan ini akan berakibat pada defisit volume cairan dan elektrolit. Jadi volume cairan dan elektrolit jadi menurun. Kemudian akan mengakibatkan menurunnya tonus dan peristaltik lambung. Nah, dengan adanya menurunnya peristaltik lambung ini, nanti adanya reflux isi duodenum ke lambung. Nah, di sini akan berakibat terjadinya mual. Kemudian dengan adanya reflux tersebut, ada dorongan ekspulsi isi lambung ke mulut, maka terjadinya muntah. Nah, adanya mual dan muntah ini juga berakibat pada perubahan nutrisi. Jadi karena mual, adanya muntah, jadi malas makan. Nah, kemudian jadi nutrisinya itu tidak terpenuhi. Selanjutnya saya akan membahas tentang peptic ulcer disease. Nah, bagaimana definisi dari peptic ulcer? Jadi peptic ulcer adalah luka atau defek yang terdapat pada lambung, kemudian bisa juga terdapat pada duodenum dan bisa juga terdapat pada esofagus. Nah, luka ini terjadi pada membran paling atas, jadi bisa di mukosa sampai ke submukosa, jadi pada layer terdalam. Nah, untuk etiologi kemudian faktor resiko dari peptic ulcer ini sama seperti gastritis. Nah, misalnya kayak tadi ada penggunaan obat NSAID yang berkepanjangan, kemudian minum alkohol, kemudian stres, adanya bakteri H. pylori, itu juga yang menyebabkan terjadinya peptic ulcer disease. Selanjutnya kita akan membahas patofisiologi dari peptic ulcer. Jadi, peptic ulcer paling besar yang menyebabkan terjadinya adalah karena infeksi Helicobacter pylori. Nah, bagaimana strategi si Helicobacter pylori? Jadi, si H. pylori ini dia berkolonisasi di antara pylorus dan antrum. Nah, strateginya yang pertama, dia itu memiliki enzim urease. Jadi dengan enzim urease dia bisa bertahan hidup dalam kondisi asam. Nah, jadi enzim urease dia akan bisa mengubah urea di sekitar menjadi NH3 atau amonia dan CO2. Nah, amonia itu kan atau NH3 ini bersifat basa. Nah, karena sifat basa itu yang menyebabkan si Helicobacter pylori ini suka, dan dia dengan suasana basah itu bisa berkolonisasi. Kemudian si Helicobacter pylori ini juga memiliki flagel 4-6. Nah, dengan flagelnya ini dia bisa motoritasnya itu bisa bergerak menuju sel-sel epitel. Jadi dia itu tidak berada di mukus di sini. Jadi dia berada di atas di sini, dia langsung masuk ke menuju sel-sel epitel. Jadi dia masuk menuju sel-sel epitel sehingga dia lebih terlindung dari asam, sehingga dia lebih gampang untuk merusak sel-sel epitel. Nah, kemudian si Helicobacter ini strateginya juga dengan merusak integritas taur erat sel epitel. Jadi di sini kan ada taur erat epitel. Nah, kan salah satunya epitel adalah berfungsi untuk melindungi mukosa dari asam. Nah, tetapi karena dirusak oleh si H. pylori ini, taur erat dari epitel sel-sel epitel itu menyebabkan sel epitel ini akan merenggang. Nah, dengan merenggangnya sel epitel ini kan mudah si asam itu akan mengiritasi dari mukosa. Nah, sehingga terjadinya inflamasi. Nah, disinilah terjadinya gastritis kronis. Itu karena penyebabnya H. pylori. Nah, ini karena adanya inflamasi ini disebut dengan gastritis kronis. Nah, lama-kelamaan karena di sini dia sudah rusak, kemudian inflamasi, kemudian karena ada inflamasi pengeluaran mediator inflamasi seperti histamin, dia juga akan meningkatkan sekresi asam lambung. Karena sudah tidak ada pertahanan nih pada mukosa ini, maka lama-kelamaan akan seperti ini, jadi rusak. Adanya lesi, kemudian lama-kelamaan akan mukus ini jaringannya akan menjadi rusak, sehingga kerusakan jaringan seperti ini
Kerusakan jaringan mukosa ini disebut dengan ulkus peptikum, seperti itu.